Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nida Sofia. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. Lalu saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kali ini saya masih akan menjelaskan terkait matkul algoritma pemrograman dengan fundamental bahasa pemrograman C++. Yang ini untuk part 2-nya ya teman-teman. Yuk langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada boolean. Yang pertama ada boolean. Boolean yaitu percabangan untuk mengarahkan alat program berdasarkan kondisi. Urutannya yaitu ada if, else, lalu ada if else, dengan mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Nah, sementara tipe bool menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Nah, konsep utamanya yang pertama ada setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Lalu untuk else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Nah, di sini juga saya sertakan contoh kodenya ya teman-teman. Di sini jika skornya 90, maka grade-nya A. Lalu jika skornya lebih dari 75, grade-nya B. Lalu jika skornya lebih dari 60, maka nilainya C. Nah, kalau tidak kan masuk dalam ketiga kategori nilai tersebut, maka nilainya D. Nah, lanjut untuk yang sekarang ada looping. Nah, loop yaitu memungkinkan kondisi untuk mengeksekusi secara berulang. Nah, for, while, dan do memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat dilakukan untuk menelusuri array. Nah, looping juga mempunyai konsep utama. Yang pertama ada for, yaitu dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. Lalu ada while, yaitu untuk memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Lalu ada do while, yaitu untuk menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi. Nah, dengan minimal sekali jalan. Dan yang terakhir ada index array, yaitu untuk diakses secara konsisten di setiap jenis list. Dan di sini saya juga menyertakan kode dari while loop dan dari for, while, and do while. Lanjut. Nah, di sini ada parameter by coffee dan by reference. Nah, cara fungsi menerima parameter memengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Nah, salinan by copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi by reference langsung memodifikasi variabel asli. Nah, parameter by copy dan reference ini memiliki konsep utama juga. Di antaranya yang pertama ada void tambah dengan integer A menerima salinan sehingga A hanya bernilai variabel lokal. Yang kedua ada void tambah ref dengan integer NA dengan menerima referensi dengan operator D memastikan agar si A itu menunjukkan ke variabel sebagai pemanggil. Nah, yang terakhir ada gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Nah, di sini juga saya sudah sertakan kodenya untuk kode program parameter by copy dan by reference. Nah, lalu ada prototype fungsi. Prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Nah, hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah,
Prototype juga memiliki konsep utama seperti yang lainnya, yaitu yang pertama ada prototype, biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Lalu ada pengimplementasiannya dapat berada di akhir file atau bekas terpisah. Lalu pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Di sini juga terdapat contoh kode programnya. Next. Lalu ada input dan output pengguna. Nah, sini header menyimpan deklarasi sedangkan file implementasi memuat definisi. Nah, pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat komplikasi ulang. Dengan konsep utama header .hpp berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibunyikan. Lalu ada file implementasi .ccp dengan memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Lalu yang terakhir ada hashtag include dengan header.hpp untuk membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Di sini juga ada contoh programnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita beralih ke materinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode program dari mulai boolean, lalu ada loop for while do, ada parameter, ada tabel latihan rata-rata, ada latihan tabel perkalian, dan lalu ada fungsi prototype, dan yang terakhir ada program modular sesuai dengan list yang merupakan penilaian untuk penugasan ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada boolean. Nah, ini ya teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langsung saja kita run programnya. Lagi loading ya teman-teman, sabar. Nah, di sini sudah keluar output-nya dengan ketentuan jika lebih dari 90 maka nilainya A, lebih dari 75 nilainya B, lebih dari 60 nilainya C, dan jika tidak termasuk ke dalam 3 kategori nilai tersebut maka nilainya D. Misalnya di sini kita masukkan angka 50. Nah, sesuai ya teman-teman karena 50 tidak termasuk dalam grade ABC dan di sini merupakan grade B dengan status lulus tidak karena nilai tersebut tidak memenuhi grade yang sesuai. Nah, di sini coba kita ganti. Misalnya kita memasukkan nilai 78. Nah, 78 di sini harusnya B ya teman-teman. Nah, di sini betul sesuai. Dan status lulusnya yaitu iya, karena 78 lebih dari 75 dengan grade nilai yaitu B. Next.
Coba di sini kita misalnya 92. Nah, grade-nya A dengan status lulus iya. Lalu misalnya nilainya 60. Ya, 65 deh. Nah, di sini grade-nya C dengan status lulus ya, karena 65 masih lebih besar dari 60 dan sesuai dengan ketentuannya 60 memiliki grade C dengan status lulus ya. Nah, next yaitu ke loop. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan kode program untuk loop for while do.ccp. Nah, di sini eh, langsung saja kita coba run. Di sini ada kode program for loop, di sini ada while loop, dan di sini ada do while loop. Nah, langsung saja kita run programnya. Nah, di sini keluar ya teman-teman. Ada outputan yang berisi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Dengan di sini saya menginputkan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Hmm, Nah, sesuai ya teman-teman, di sini sudah keluar kode programnya. Nah, langsung saja kita ke latihan rata-rata. Nah, coba kita run programnya. Misalnya di sini ada jumlah nilai 5. Sorry, 5. Nilai ke 130, nilai ke 70, 80, 50, dan 75 misalnya. Nah, jadi setelah saya menginputkan 5 nilai tersebut, nanti akan keluar rata-rata yaitu bernilai 57 untuk 5 nilai yang saya sudah inputkan tadi. Nah, misalnya kita coba untuk menginputkan nilai yang berbeda dengan jumlah nilai yang sama, misalnya 5, nilainya 80 semua. Nah, di sini rata-ratanya 80 karena untuk nilai 1 sampai 5 yaitu nilainya sama 80 dan rata-ratanya juga 80. Nah, langsung saja kita ke latihan tabel perkalian. Nah, di sini saya sudah siapkan kode programnya. Boleh kita langsung run. Misalnya di sini keluar outputan kan tampilkan tabel perkalian hingga. Misalnya kita input saja. Nah, di sini akan keluar perkalian dari 1 sampai 4 seperti yang sudah saya inputkan tadi. Dengan satu perkalian yaitu dari angka 1 dan yang kedua dari kelipatan angka 2, yang ketiga dari kelipatan kalian angka 3, dan yang terakhir ada kelipatan angka 4. Coba kita memakai kode yang lain, jumlah yang lain, sorry. Misalnya di sini kita inputkan 7. Nah, di sini juga akan keluar hasil perkalian dari 1 sampai 47. Begitu ya teman-teman. Langsung saja kita ke
Di sini kita ke parameter. Nah, di sini juga saya sudah siapkan kode program untuk parameter by coffee by reference dengan di sini ada paste by coffee dan di sini ada paste by reference. Langsung saja kita bisa run programnya. Nah, ini keluar outputan setelah pass by coffee 5 dan di sini setelah by pass by eh, referennya yaitu bernilai 15. Nah, di sini kita langsung ke fungsi prototype dan program modular. Langsung saja kita beralih ke kode programnya. Nah, di sini saya sudah menginputkan 3 kode program. Yang pertama ada fungsi prototype.ccp, yang kedua ada fungsi prototype by app, dan yang terakhir ada fungsi dari main ccp itu sendiri. Nah, jadi di sini merupakan apa ya, perkalian atau hasil kali yang akan keluar untuk outputannya nanti. Langsung saja kita coba programnya. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Di sini saya menginputkan untuk integer bernilai x yaitu 4 dan integer y bernilai 5. Sesuai dengan apa yang sudah saya inputkan, jadi 4 kali 5 adalah hasilnya 20 dan di sini outputannya keluar 20. Coba bila kita ganti angkanya menjadi 10, y-nya menjadi 5. Bisa kita langsung run programnya. Nah, mungkin itu langsung saja kita ke program yang terakhir yaitu ada program modular. Di sini saya juga sudah menambahkan kode program. Yang pertama ada program modular.ccp, yang kedua ada program modular .hpp, dan yang terakhir ada program dari main ccp-nya itu sendiri. Nah, kita bisa langsung run saja programnya. Nah, di sini saya menginputkan yang pertama ada tambah, yang kedua ada kurang, dan di sini juga keluar outputan yaitu opsi yang pertama ada tambah, yang kedua ada kurang. Nah, kita bisa langsung pilih menunya, misalnya angka 2. Lalu di sini saya masukkan angka 1 yang bernilai 9 dan angka 2 yang bernilai 3. Nah, sesuai ya teman-teman, karena 9 dikurangi 3 yaitu hasilnya ada 6. Misalnya kita ganti
dengan memilih opsi yang tambah. Tadi kan kita sudah menggunakan kurang, yang pertama, yang sekarang kita gunakan yang tambah. Masukkan angka 1, misalnya 10, angka keduanya 10 juga. Nah, sesuai ya teman-teman, hasil dari pertambahan angka 10 dan 10 yaitu hasilnya 20. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.